ternyata orang-orang ini banyak ya yang nggak paham mengenai pertanahan gitu. Jadi ada pernah suatu klien yang datang ke tempat saya, intinya itu beliau menanyakan mengenai proses balik nama waris gitu. Lalu seketika klien ini, loh kok berkaca-kaca kayak nangis, saya bingung kan gitu. Orang itu nggak tahu ilmunya, nggak tahu infonya, itu betapa dia itu bisa mengalami kerugian yang luar biasa gitu loh. Hai teman-teman, welcome to Nena Ngobrol Hukum. Buat yang pertama kali nonton video ini, hai, kenalin aku Nena. Jadi di channel ini kalian akan banyak ya itu mendapatkan informasi seputar pertanahan, lalu isu-isu kenotariatan dan hal-hal terkait hukum lainnya. Nah, kali ini saya mau membahas nih tentang apa sih yang mendasari saya untuk membuat YouTube Nena Ngobrol Hukum ini. Nah, sebenarnya kalau misalnya mungkin teman-teman yang udah ngikutin lama ya di IG, nah IG saya tuh ini ya, nena.ngobrolhukum. Jadi sebenarnya saya tuh bermula dari IG gitu kan. Lalu ya memang kalau pembahasan di IG kan emang nggak bisa panjang-panjang ya gitu. Padahal sebenarnya kalau kita bahas kaitannya tuh dengan pertanahan, itu kadang juga nggak bisa singkat gitu loh. Kadang kalau misalnya kita singkat, jadinya informasinya itu nggak semuanya bisa tersampaikan. Nah makanya dari hal itulah gitu loh. Makanya saya berpikir untuk kayaknya saya perlu memulai YouTube deh gitu ya. Walaupun memulai YouTube ini terus terang ya teman-teman, itu juga suatu step yang baru buat saya, dan terus terang itu beda banget vibes-nya sama IG, jadi saya masih banyak grogi-groginya, jadi dimaafin ya. Saya berpikir untuk membuat edukasi pertanahan ini itu muncul ketika memang pada saat saya menjalani profesi saya gitu, ada klien yang datang apa segala macam gitu. Dari sanalah saya melihat gitu loh, bahwa ternyata orang-orang ini banyak ya yang nggak paham mengenai pertanahan gitu loh. Istilahnya yang mungkin menurut saya itu hal yang sederhana, tetapi ternyata untuk orang lain gitu ya, itu belum tentu sederhana gitu. Nah yang satu yang membuat saya benar-benar dang banget gitu ya, jadi ada pernah suatu klien yang datang ke tempat saya, intinya itu beliau menanyakan mengenai proses balik nama waris gitu. Nah ini disclaimer dulu ya, kalau untuk balik nama waris kebetulan di tempat saya berpraktek itu memang pajak-pajaknya semuanya gratis ya, PPh-nya gratis, BPH-TBH juga gratis gitu. Nah singkat cerita, klien yang datang ke tempat saya itu saya buatkan nih kira-kira kalau melakukan balik nama waris melalui kantor saya biayanya sekian gitu. Saya berikan infonya bahwa memang PPh, BPH-TB gratis gitu kan ya. Lalu seketika klien ini, loh kok berkaca-kaca kayak nangis, saya bingung kan gitu loh. Oh ada apa bu? Saya bilang gitu, kok gini, dia bilang gini, aduh ibu, sampai sambil berkali-kali megang tangan saya gitu. Saya bilang kenapa bu gitu. Ya jadi singkat cerita, klien ini bercerita bahwa dia itu sebelumnya juga sudah menanyakan ya kepada oknum lah, mungkin ya ada oknum gitu kan. Dia menanyakan gimana kalau misalnya dia melakukan balik nama waris, berapa biayanya. Nah disodorkanlah biaya yang ratusan juta itu gitu. Jadi dia bilang oknum yang memberikan info harga ratusan juta itu bilangnya bahwa ini pajak warisnya mahal bu gitu loh, jadinya makanya biayanya jadi mahal bla 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 gitu. Nah padahal sebenarnya untuk pajak waris kan udah saya sebutkan di awal ya, bahwa kalau di tempat saya berpraktek itu emang sebenarnya gratis gitu. Nah dari sanalah saya berpikir bahwa luar biasa banget ya gitu loh, kalau misalnya orang itu nggak tahu ilmunya, nggak tahu infonya, itu betapa dia itu bisa mengalami kerugian yang luar biasa gitu loh. Coba bayangin deh kalau misalnya beliau ini atau ibu ini misalnya nggak bertemu gitu loh dengan saya, atau orang lain lah yang bisa memberikan informasi yang benar, kan dia bisa begitu aja dengan mudah gitu loh tertipu ratusan juta berkedok dengan pengurusan seperti itu. Nah jadi saya berharap melalui YouTube saya ini gitu ya, mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa diambil. Nggak ada lagi nih kejadian seperti klien saya ini atau ibu-ibu ini yang mana karena kurangnya informasi gitu kan, jadi ada kemungkinan untuk dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.